Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama dari bulan Ramadan ini kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Qaul. Dan mulai besok juga akan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits karena tinggal sekitar 50 halaman mungkin ya, belum hatam, dan rencananya pada Ramadan kali ini insya Allah saya hatamkan bersama dengan santri-santri atau mahasiswa-mahasiswa di Ma'had Ali Putra. Insya Allah mulai besok malam kedua. Setiap jam berapa ini? Jam 8 ya sampai jam setengah 10 mungkin ya. 1,5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza dakhaltum fi majlisin, kalau kamu masuk pada satu majlis, fasallimu, maka ucapkan salam. Jadi kalau masuk ke satu majlis, ucapkan salam. Wa idza kharajtum, dan jika kalian keluar dari majlis itu, fasallimu, maka ucapkan salam juga. Hadis yang begini ini juga perlu dipahami dalam konteks seperti misalkan ya di kelas ini. Kelas itu kan juga majlis kan. Majlis. Kalau misalkan di satu kelas itu ada berapa? Kalau di pondok itu kan biasanya satu kelas itu macam-macam ya. Kalau idealnya mungkin 20. Tapi biasanya bisa sampai 30, 40 ya. Bahkan kalau besar itu, kalau kelas besar misalkan ngaji Bandungan, seperti saya ngaji di Pondok Putri misalkan, itu bisa berapa sampai 1.500, kadang kalau digabung jadi 3.000 sampai 4.000-an santri. Kadang di kelas-kelas putra misalkan, di kelas asrama bahasa itu bisa sampai 300-an anak gitu kan. Nah, kalau kemudian ini dipraktekkan di majelis seperti itu ya repot nanti. Ada orang yang terlambat, anak terlambat nanti mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang terlambat 200. Nah, jadi tiap menit nanti jawab salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Assalamualaikum. Padahal waktunya mungkin hanya 1 jam. Ya habis waktunya untuk salam. Makanya sebagian ulama itu mengatakan kalau di dalam majelis ilmu itu makruh untuk mengucapkan salam bagi orang yang datang terlambat, karena nanti akan mengganggu proses taklim itu tadi, proses belajar dan mengajar itu tadi. Gimana ya, sudah masuk saja, langsung masuk saja. Tentu yang begini ini sesuai juga dengan kebijaksanaan atau kebijakan dari guru masing-masing gitu ya. Kan kadang ada kalau terlambat itu harus izin dulu, dan dalam kelas kecil mungkin oke ya, kelas 20 gitu kan kalau terlambat mungkin yang terlambat cuma 1, 2 atau 3 ya. Ya masih bagus lah kalau misalkan mengucapkan salam. Tapi kalau dalam konteks tadi kelasnya itu 200 satu kelas dan yang telat 50 orang bergantian gitu ya, habis waktunya untuk urusan salam itu tadi. Sehingga memahaminya harus sesuai dengan konteks, harus lebih bijak memahaminya. Aifayun dabu, maksudnya adalah disunnah, maka disunnahkan assalamu, mengucapkan salam, inda mulaqatil muslimi, tatkala berjumpa orang Islam, wa inda mufaraqatihi, dan tatkala berpisah dengannya, dengan orang Islam tadi, dengan Muslim tadi. Badalan lil amani, untuk memberikan rasa aman. Jadi kalau kita ketemu orang nggak kenal lalu dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kayak memberi rasa aman di kita. Oh ini sefrekuensi nih dengan saya, ini Muslim nih. Jadi itu dalam titik-titik tertentu, dalam momen-momen tertentu itu betul-betul memberikan rasa aman kepada kita. Gitu ya. Kalau misalkan kita pergi ke satu daerah yang kita asing di tempat itu, lalu ada orang menyapa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan langsung memberikan
energi kepada kita, langsung memberikan uh, mengirimkan sinyal ke kita bahwa kamu tuh aman di sini, ada saya gitu, ada saya. Wa iqamatan, dan menegakkan li sya'airi ahli iman, pada syiar-syiarnya orang-orang beriman. Kada demikian qalahu, mengatakan kepada tadi Al-Azizu, Imam Al-Azizi. Wa qala An-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, yustahabbu, katanya Imam Nawawi, yustahabbu, disunnahkan, idza dakhala baitahu, tatkala seseorang masuk ke rumahnya, ayyusallima, apa yang disunnahkan? Nah, fa'ilnya di sini. Ayyusallima, untuk mengucapkan salam. Jadi disunnahkan seseorang mengucapkan salam tatkala dia masuk ke rumahnya sendiri. Wa illam yakun, meskipun tidak ada fihi, di dalam rumahnya itu, ahadun, seorang pun. Jadi meskipun di rumah sedang tidak ada orang, waliyakulan, dan hendaklah dia mengucapkan apa yang diucapkan kalau tidak ada orang di dalam rumah tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi kita masuk ke rumah, kalau tidak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tapi kalau ada orang, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita diajarkan untuk membiasakan diri masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, maka assalamu alayna, keselamatan bagi kita, bagi kami, wa ala ibadillah salihin, dan bagi orang-orang hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Wa kadza, pun begitu juga, idza dakhala masjidan, tatkala seseorang itu masuk masjid, au baitan li ghairihi, atau rumah orang lain, au baitan, atau rumah li ghairi, milik selain orang tersebut, laisa fihi ahadun, yang tidak ada orang di rumah itu. Misalkan kita sudah terbiasa nih ya, terbiasa masuk ke rumah saudara kita ya, sudah terbiasa, itu kan baitan liwairi, rumah orang kan, bukan rumah kita, dan tidak ada orang di situ, maka juga disunnahkan, yustahabbu, disunnahkan, ayyusan lima, untuk mengucapkan salam, wa ayyakula assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum ahlal bait, assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan ini, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, assalamualaikum ahlal bait, itu menghuni rumah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, liman sallama, bagi orang, sallama, yang mengucapkan salam, ala insani, pada orang lain, falam yarudda, kemudian insan tadi tidak menjawab, alaihi, pada orang tersebut, ayyakula, apa yang disunnahkan, naibul fa'il dari yustahabbu, ayyakula, untuk mengucapkan orang itu, lahu, pada insan tadi, di ibaratin latifatin, dengan redaksi yang lembut, dengan kalimat yang lembut, ruddas salama. Nah, ruddus salami, adapun menjawab salam, wajib, itu wajib. Jadi kita harus menasihati, mas, jawab salam itu wajib, tapi jangan membentak, dengan kata-kata yang lembut ya, dengan kalimat-kalimat yang indah, yang lembut, mengingatkan. Fayam bagi laka, maka seharusnya bagi engkau, antarudda, untuk menjawab engkau, alaiya, padaku, menjawab salamku. Yaskutu, maka akan gugur angka darimu, al-fardu, kewajiban. Kalau kamu menjawab salam dari apa yang aku ucapkan, dari salamku, maka gugur kewajiban yang dibebankan kepadamu, karena menjawab salam itu wajib. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Wa fi riwayatil Baihaqi, dan dalam riwayat Al-Baihaqi, an Qatadah, dari Qatadah, idza dakhaltum, jika kalian masuk baitan, satu rumah, fasallimu, maka ucapkan salam ala ahli, pada penghuni rumah itu. Fa idza kharajtum, jika kalian keluar, fa'audi'u, maka berpamitanlah ya kepada mereka, tentunya ya, qablahu bisalam, fa'audi'u, maka berpamitanlah qablahu, sebelumnya, bisalam, dengan salam. Wa hadha hadisun dhaif, dan ini adalah hadis yang dhaif. Ai idza wasala,
Maksudnya jika sampai ahadun seseorang sampai ila mahallin pada tempat fihi yang ada di dalam tempat itu muslimuna orang-orang Islam, fasallimu maka ucapkan salam pada mereka. Fatakbiru adapun redaksi biduhuli dengan masuk idza dakhaltum tadi. Wabil baiti dan dengan redaksi rumah, wabil jam'i dan dengan redaksi jamak, walidiyun itu bersifat kebiasaan atau standar normal lah. Itu standar normal, walibi. Kaprai begitu, kaprai masuk, kaprai rumah dan seterusnya, ya, masuk ke rumah. Tapi bisa ke tempat-tempat lain gitu ya. Sehingga itu sifatnya walibiyun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda, abkhalun nas, orang yang paling bakhil, paling pikir, paling pelit, man adalah orang yabkhalu yang pikir bisalami untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kan tidak pakai biaya, tidak mengeluarkan uang, ya. Kalaupun mengeluarkan tenaga itu ya hanya sedikit sekali. Masa kok tidak mau mengucapkan salam, itu kan orang pelit banget itu kalau. Wa qala Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar berkata fi Tambihil Akhyar dalam kitab Tambihil Akhyar. Wa yuhrasu dan dimotivasi seseorang ala ayu salima agar ia mengucapkan salam fi kulli yaumin pada setiap hari ala asratin minal muslimin pada 10 orang muslim. Jadi dianjurkan kita itu sebagai muslim untuk mengucapkan salam kepada muslim yang lain minimal 10 ya, setiap hari. Wa ayyakuna dan hendaknya dan agar dia ada huwal mubtadi'ah, yaitu orang yang memulai dan dia yang memulai, kita yang memulai kepada orang lain. Fa'innahu karena sesungguhnya memulai salam afdolu itu lebih utama minar raddi daripada menjawab salam. Meskipun memulai itu hukumnya sunnah, memulai salam mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib, tetap lebih utama yang lebih afdol yang mengucapkan salam. Wasighatuhul kamilatu adapun redaksi salam yang sempurna adalah assalamu alaikum. Walau liwahidin meskipun pada satu orang. Jadi meskipun cuma satu orang ya pakai kum tetap. Tidak assalamu alaika. Kalau perempuan tidak assalamu alaikum tetap assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yazidur raddu dan orang yang menjawab hendaknya menambahkan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Lafaz wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Jadi dia kemudian mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam. Bukan ini ya, keliru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Gitu jadinya, ditambahi. Wa marra sallallahu alaihi wasallam dan Nabi lewat atau berjumpa ala subyanin dengan anak-anak kecil. Faqala kemudian Nabi berkata, mengucapkan assalamualaikum ya subyanu. Assalamualaikum wahai anak-anak kecil. Nah, jadi Nabi coba bayangkan, tidak masalah gengsi-gengsi ya, aku Nabi. Hilang harga diriku. Hilang harga diri saya kalau kemudian mengucapkan salam anak kecil. Enggak gitu. Dan kadang kita itu nun sewu ya. Melakukan apa wedi gengsi harga diri sebagai kiai nanti turun. Ya Allah, mana ada ceritanya harga diri kiai turun gara-gara dia ikut membantu membersihkan rumahnya sendiri, membantu menggendong anaknya dan seterusnya. Itu kan tidak ada ceritanya gitu. Itu cuma halusinasinya dia, cuma pikiran dia saja. Justru Nabi itu ya membantu karena di ahlihi ya, Nabi itu membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, itu tidak mendowngrade statusnya sebagai Nabi. Enggak. Makan ya lesehan dengan sahabat-sahabat,
rembulan itu kan tidak mendowngrade statusnya, derajatnya sebagai nabi. Kan kadang kita tuh masya Allah keterlaluan gitu, keterlaluan jadi marah-marah ini. Enggak, kan kadang banyak lah ya, kita sering melihat postingan-postingan kiai yang masya Allah santrinya nggak diajak makan padahal diajak ke restoran, hanya disuruh gendong anaknya ya, gendong. Dan itu tidak dikasih makan memang, karena ada yang mengamati gitu kan, bukan bukan karena gantian. Kan kadang ada yang memang gantian, jadi kiainya sama bundanya dulu makan, terus sopirnya atau siapa suruh jagain anaknya dulu sambil main di luar, nanti gantian kiainya sama bundanya yang menggendong menjaga anaknya dan santrinya itu ikut makan. Nah, itu ada yang memang keterlaluan begitu. Makanya saya berusaha, meskipun saya bukan kiai ya, saya berusaha betul kalau bareng santri-santri, nah, baik sopir atau siapapun, kalau bisa satu meja, menunya sama dengan kami gitu kan. Tidak ada perbedaan, tidak mendowngrade apa-apa. Kalau kita duduk bareng dengan santri satu meja, itu tidak mengurangi derajat kita sama sekali. Justru itu indallah, itu azim. Derajat kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafil hadis, dalam hadis ada redaksi begini: idal taqa, tatkala berjumpa al-muslimani, dua orang muslim, fatasofaha, kemudian keduanya berjabat tangan, wahamida, dan keduanya memuji Allah kepada Allah, wasallaya, dan keduanya membaca salawat ala Nabi SAW, wastaghfara, dan keduanya meminta ampunan kepada Allah, wadhahika, dan tertawa, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, fi wajhi sahibihi, pada wajah atau pada wajah ya, maksudnya pada wajah temannya, lawan bicaranya, maka ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni lahuma, pada keduanya, wa nazala, dan turun alaihima, pada keduanya, mi'atu rahmatin, 100 rahmat, lil badi, untuk orang yang memulai mengucapkan salam ya, memulai berjabat tangan tadi, tisuna, 90, walil musafahi, dan bagi orang yang disalami, diajak jabat tangan, asratun, ada 10. Nah, jadi kalau kita jumpa dengan sesama muslim, tentu laki-laki, perempuan-perempuan gitu, kemudian kita mulai jabat tangan, maka kita dapat 90. Jadi berjumpa jabat tangan, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullah, kemudian kita guyu mesem gitu kan, masya Allah. Yang mulai jabat tangan dapat 90, yang diajak jabat tangan itu dapat 10. Ya. Wa yuqaddimus salama, dan hendaknya wa yuqaddamu as-salamu, dan hendaknya salam didahulukan alal musafati, daripada jabat tangan. Jadi kalau jumpa dengan orang, dahulukan assalamualaikum baru jabat tangan. Intaha, sudah habis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, assalamu tahiyyatun, salam adalah penghormatan, limillatina, milik agama kita. Sababun, yaitu sebab, libaqa'il ulfati, untuk tetapnya kasih sayang, baina ahliha, di antara penganut agama kita itu. Wa amanun lidhimmatina, dan keamanan bagi tanggungan kita. Jadi jaminan keamanan untuk kita salam. Faida sallama al-muslimu, jika seorang muslim mengucapkan salam alal muslim, pada muslim yang lain, itma'anna, maka dia akan merasa tenang. Jadi muslim yang kita mengucapkan salam kepadanya, itu akan merasa tenang, wa zala rauquhu, dan hilang rasa takutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza huyitum, jika kalian dikasih penghormatan, bitahiyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah, bi ahsana, dengan yang lebih bagus, minha, daripada tahiyat tadi, au ruddu, atau balaslah kalian pada tahiyat tadi. Jadi kalau ada orang memberi penghormatan kepada kita, maka balas dengan yang lebih baik, atau paling tidak yang setimpal. Nah, kalau dalam konteks salam, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, maka minimal kita membalasnya setimpal, waalaikumsalam. Atau lebih baik lagi ditambah, fahayyu bi ahsana minha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bi ahsana minha itu.
Warawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Abu Dawud Tirmidzi meriwayatkan an Imran bin Husain dari Imran bin Husain. Qala ja'a rajulun a'rabiyyun. Ada orang Badui datang dan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum. Kemudian orang Arabi itu mengucapkan assalamualaikum. Faradda kemudian menjawab Nabi alaihi pada Arabi tadi. Summa jalasa kemudian Arabi itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asrun. Lalu Nabi mengatakan 10. Maksudnya apa? 10 ganjaran bagi orang Badui tadi. Karena dia mengucapkan assalamualaikum sampai kum. Sumaja kemudian datang rajulun akharu, laki-laki yang lain, orang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi. Faradda kemudian Nabi menjawab alaihi pada rajul akhar tadi. Fajalasa kemudian rajul akhar itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi mengatakan isrun. Ini 20 ini. 20. Isruna 20. Ai lahu isrun. Baginya 20. 20 apa? Pahala. Kumaja akhir kemudian datang orang lain. Faqala kemudian akhir ini mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sampai wabarakatuh. Faradda kemudian Nabi menjawab alaihi pada akhir ini. Fajalasa kemudian duduk akhir tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi mengatakan salasun. Nah, ini 30 nih. Ai salasuna hasanatan yaitu 30 kebagusan kebaikan. Wa fi riwayatin dalam riwayat di Abi Dawud milik Abi Dawud min riwayat Mu'adz bin Anas dari riwayat Mu'adz bin Anas ziyadatun ada tambahan ala hadza atas ini. Atas sampai 30 kan tadi penjelasannya. Tapi dalam riwayatnya Abi Dawud yang dari Mu'adz ini ada tambahan lagi. Qala kemudian siapa tadi? Imran tadi atau Mu'adz bin Anas ini mengucapkan summa ata ini ya, karena ini riwayat Mu'adz bin Anas mengatakan summa ata akhar, kemudian datang orang yang lain, orang yang keempat berarti. Faqala kemudian akhar ini mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada tambahan ini. Faradda kemudian Nabi menjawab alaihi pada akhar yang keempat ini tadi. Faqala kemudian Nabi mengatakan arbauna, ini 40 nih ya. Pahalanya 40. Waqala dan Nabi mengatakan hadza demikianlah taqulu fadailu keutamaan itu berada. Demikian keutamaan itu berada. Wa fi kitab Ibni As-Sunni dalam kitab Ibni As-Sunni bi isnadun dhaifin dengan sanad yang dhaif. An Anas dari Anas. Qala Anas berkata, kana rajulun ada seseorang yamuru ala Nabi lewat berjumpa dengan Nabi atau melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'a dawab ashabihi yang sedang mengangon itu ya, menggembala hewan-hewan sahabat-sahabatnya. Fayaqulu assalamualaikum, kemudian rajul tadi mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Fayaqulu maka mengucapkan lahu pada rajul tadi an-Nabi SAW. Siapa yang mengucapkan Nabi SAW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Lengkap Nabi menjawabnya sampai waridwan. Faqila ya Rasulullah, kemudian dikatakan wahai Rasulullah, tusallimu ala hadza salaman, engkau mengucapkan salam pada orang ini, rajul yang ini tadi, yang yar'a dawab ashabihi, yang menggembala hewan-hewan teman-temannya tadi. Salaman dengan salam ma tusallimuhu, yang engkau tidak pernah mengucapkan salam itu ala ahadin min ashabik pada seorang pun dari sahabatmu. Nabi, kok aneh jenengan ini? Kok aneh? Kau ini, Anda ini kok aneh Nabi? Pada orang desa seperti ini, penggembala kambing, kok engkau mengucapkan salam yang tidak pernah diucapkan kepada sahabat-sahabatmu yang mulia? Qala Nabi mengatakan, wa ma yamna'uni min dari, apa yang mencegahku dari mengucapkan salam yang sempurna tadi sampai waridwan. Wa huwa yansarifu, padahal orang itu kembali atau berbubar dengan diajri bid'ata asyara rajulan, dengan pahala 14 orang, dengan pahala 14 orang. Kada demikian fil azkari 14 orang. Bid'ata asyara dengan pahala 10 orang lebih, gitu ya. Bid'ah itu lebih ya.
mungkin berapa belasan orang ya. Kada fil adkar, demikian disebutkan dalam kitab Al-Adkar Nawawi wal Wunyah di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.